Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pak Buku. Kali ini Pak Buku akan membawakan materi MPLS dengan tema Wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti penjelasan berikut. Ingat, ikuti materi dengan seksama, jangan skip video ini. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata yang masing-masing kata memiliki arti sendiri-sendiri. Yang pertama, wawasan yang berarti pengetahuan, cara pandang terhadap suatu hal. Yang kedua adalah wiyata yang berarti pendidikan. Dan yang ketiga adalah mandala yang berarti adalah lingkungan. Dari ketiga kata tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan wiyata mandala adalah cara pandang terhadap sekolah, terhadap suatu lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, cara pandang yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita memahami kedudukan sekolah sebagai tempat belajar. Dalam hal ini, bagaimana cara kalian dalam memandang SMP Negeri 1 Babatan sebagai tempat belajar kalian? Apakah SMP Negeri 1 Babatan kalian gunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan? Apakah kalian gunakan hanya sebagai tempat bermain? Apakah kalian gunakan sebagai tempat show pos atau pamer? Atau sebagai tempat kegiatan yang lain? Nah, untuk menjawab itu, maka marilah kita ikuti pembahasannya berikut ini. Siswa sekalian, ini adalah pintu gerbang SMP Negeri 1 Babatan Ponorogo. Sengaja Pak Buku tampilkan gerbang sekolah karena di tempat inilah kalian semua akan mengawali langkah dan perjuangan baru dalam meraih pendidikan terbaik yang akan kalian gunakan sebagai sarana dalam mencapai cita-cita kalian. Dan di tempat ini pula lah Pak Buku berharap kalian semua mulai melakukan riset pada pikiran kalian mengenai tujuan kalian untuk bergabung di SMP Negeri 1 Babatan. Di tempat ini kalian harus mulai berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibanding ketika kalian masih berada di bangku pendidikan dasar. Menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bertanggung jawab untuk meraih apa yang kalian cita-citakan. Nah, secara umum SMP Negeri 1 Babatan memiliki 2 kedudukan, yaitu pertama, sebagai tempat kalian belajar, dan yang kedua, SMP Negeri 1 Babatan merupakan rumah kedua bagi kalian semua. Sebagai tempat belajar, maka di sekolah akan ada kegiatan belajar dan mengajar. Melalui kegiatan ini, kalian akan diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan materi pelajaran. Selain itu, kalian diharapkan memiliki sikap sosial dan spiritual yang baik. Semua hal tersebut bisa kalian jadikan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sekarang dan masa depan. Yang kedua, di sekolah pasti terdapat staf pengajar, dalam hal ini adalah guru, peserta didik, dalam hal ini adalah kalian, serta staf tenaga kependidikan. Supaya terjadi proses pembelajaran, maka harus ada interaksi antara guru dan kalian. Dan untuk memperlancar hal tersebut, maka harus ada tenaga kependidikan seperti karyawan TU, pustakawan, satpam, dan lain-lain. Yang ketiga adalah adanya aturan yang bersifat akademis maupun aturan yang bersifat mengatur perilaku dan sikap kita ketika berada di sekolah. Nah, contoh peraturan akademis antara lain adalah aturan mengenai bagaimana guru memberi nilai, aturan tentang syarat kenaikan kelas, dan sebagainya. Sedangkan contoh aturan perilaku adalah aturan dalam bentuk tata tertib sekolah seperti ketentuan mengenai bagaimana cara kalian berpakaian ketika mengikuti pembelajaran, aturan tentang bagaimana cara kalian bertingkah laku ketika berada di sekolah, dan seterusnya. Nah, karena kita menganggap sekolah sebagai tempat belajar, maka ada beberapa konsekuensi yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sekolah tidak boleh mengadakan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, seperti misalnya kampanye partai politik, dan seterusnya. Yang kedua, tujuan utama kalian ke sekolah adalah untuk belajar. Sekali lagi, tujuan utama kalian ke sekolah adalah untuk belajar. Ke sekolah bukan untuk gaya-gayaan, ke sekolah bukan untuk pamer sepeda motor baru, pamer HP baru, pamer motor baru, apalagi ke sekolah hanya untuk pindah tidur saja. Semua hal tadi jelas tidak diperkenankan ketika kalian berada di sekolah. Yang ketiga adalah setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, maupun siswa. Hal ini harus dilakukan karena pelanggaran terhadap suatu aturan sekolah maka akan mengganggu proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang keempat adalah ketika kalian berada di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, maka kalian harus mampu menunjukkan karakter yang cerdas, baik, dan terdidik.
Karakter yang baik tersebut harus mampu kalian tampilkan ketika kalian berhadapan dengan sesama warga sekolah maupun warga di luar sekolah. Contoh aksi nyata kalian mengenai kesadaran bahwa SMP Negeri 1 Babatan sebagai tempat kalian belajar dapat kalian buktikan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Selama proses KBM di sekolah, kalian harus mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kedua adalah kalian harus mengikuti semua pelajaran yang disampaikan baik oleh Bapak Ibu Guru. Dan yang ketiga adalah selalu menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, dan sekolah dimanapun kalian berada. Sebagian besar waktu kalian nantinya akan kalian habiskan di sekolah. Dalam satu hari minimal kalian akan ada di sekolah sekitar 6 jam. Nah, ketika kalian berada di sekolah maka kalian dapat melakukan banyak hal. Hal yang utama adalah kalian bersama Bapak Ibu Guru melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu, kalian juga bisa berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan kakak kelas dan dengan warga sekolah yang lain. Kalian juga dapat mengembangkan diri kalian sesuai dengan minat dan potensi yang kalian punyai melalui ekstrakurikuler seperti batik, basket, futsal, pramuka, PMR, dan sebagainya. Jika kalian ingin mengembangkan diri, memupuk jiwa kepemimpinan kalian, silakan kalian bergabung bersama Taus Saba, The Amazing OSIS Saba atau SMP atau OSIS SMP 1 Babatan. Yang kedua adalah ketika kalian berada di sekolah, maka Bapak Ibu Guru berperan sebagai pengganti orang tua kalian. Jika ketika di rumah orang tua kalian adalah ayah dan bunda kalian, maka ketika di sekolah orang tua kalian adalah bapak atau ibu guru kalian. Dengan bapak atau ibu guru kalian bisa berdiskusi perihal pelajaran sekolah kalian. Selain itu di sekolah terutama SMP ada bapak ibu guru bimbingan konseling. Dengan bapak ibu guru bimbingan konseling kalian dapat berdiskusi mengenai potensi kalian, minat kalian. Tidak hanya itu, guru bimbingan konseling dengan tangan terbuka bersedia untuk menjadi sahabat buat kalian dalam mendampingi kalian memecahkan masalah yang kalian alami, baik masalah yang berhubungan dengan masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang ketiga, tentunya di sekolah akan ada teman sebaya dan kakak kelas. Nah, mereka ini merupakan saudara kalian dalam keluarga yang bernama SMP Negeri 1 Babatan. Ketika kalian berada di rumah, maka adik atau kakak kalian adalah saudara kalian. Tapi ketika kalian berada di sekolah, maka teman sebaya dan kakak kelas kalian adalah saudara kalian. Nah, karena itu, kalian jangan sungkan untuk berbagi dengan mereka. Yang keempat adalah di sekolah terdapat fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, dan sebagainya. Ketika di rumah kalian memiliki ruang keluarga, tentunya ruang keluarga tersebut akan kalian jadikan tempat milik bersama dengan anggota keluarga, tempat untuk menghabiskan waktu untuk saling bercengkrama dengan anggota keluarga. Nah, tak ubahnya itu, maka semua fasilitas sekolah tentunya menjadi milik bersama semua warga sekolah. Karena menjadi milik kita bersama, maka kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga, merawat, dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena sekolah menjadi rumah kedua bagi kalian, maka harus dibiasakan untuk saling menghormati dengan sesama warga sekolah. Kalian harus menghormati guru, harus saling menghargai dan menyayangi sesama teman dan kakak kelas. Perlakukan mereka semua seperti kalian memperlakukan saudara kalian di rumah. Selanjutnya, sebisa mungkin jika kalian mengalami masalah di sekolah, maka usahakan diselesaikan dengan kekeluargaan, musyawarah atas dasar saling menyayangi dan menghargai. Demikianlah siswa baru sekalian, uraian wawasan Wiyata Mandala dari Pak Buku. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.